Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiansah. Di sini saya sebagai seorang konselor. Pertama, perkenalkan nama kalian. Di sini namanya Anda siapa? Karisma Pujarsi, Siti Hafizu, Dariana, Diva, Siva Azhara. Yang pertama, sebelumnya apakah kalian udah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oh, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan di mana konseling kelompok merupakan suatu bantuan kepada seorang konseli yang akan menyelesaikan suatu permasalahan seorang klien, yaitu yang berupa dalam suatu dinamika kelompok. Di sini yang pertama, siapa yang ingin konsultasi? Saya. Baik. Baiklah, saya kesulitan dalam belajar. Anda mengalami kesulitan dalam belajar. Mungkin kesulitan dalam belajar Anda, apakah Anda harus menggunakan praktek atau apa belajarnya seperti itu ya? Berarti Anda itu kalau di dalam belajar itu Anda tidak boleh ketiduran, tidak boleh bermain, tidak boleh tidurlah. Anda itu harus fokus dalam belajar dan memperhatikan, dan Anda juga boleh memberikan saran kepada guru bahwa Anda kesulitan dalam belajar. Misalnya Anda harus langsung praktek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Saya susah tidur. Anda kesulitan dalam tidur ya. Oh, baiklah. Di sini mungkin Anda kesulitan dalam tidur. Mungkin Anda sering bermain dalam HP. Mungkin malam Anda sering bermain HP. Mungkin terlebih dahulu dalam 3 malam Anda berlatih jangan bermain HP terlebih dahulu. Mungkin itu hanya sementara dalam 3 hari. Kemungkinan dalam 3 malam itu Anda mungkin masih susah dalam tiduran, ataupun Anda bisa merubah posisi tidur, tempat tidur Anda, ataupun bisa mengisi suatu lukisan, gambaran-gambaran untuk supaya Anda bisa membudah tempat tidur, ataupun Anda boleh meminta bantuan kepada orang tua Anda untuk membacakan suatu dongeng supaya Anda bisa mudah dalam tidur. Mungkin hanya itu dulu yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya Anda. Baiklah, di sini saya kesulitan untuk menulis. Anda kesulitan dalam menulis. Mungkin kesulitan dalam menulis, Anda perlu berlatih lagi dalam menulis. Mungkin Anda harus menghafal suatu huruf-huruf terlebih dahulu, ataupun Anda bisa belajar menggunakan les kepada guru les dalam belajar menulis supaya Anda bisa lancar dalam menulis dan tidak lambat. Dan jika Anda kesulitan di dalam kelas dalam menulis, Anda boleh memberitahu kepada guru Anda bahwa Anda kesulitan dalam menulis, dan supaya bisa menulis di papan tulis itu lebih besar lagi supaya Anda bisa lebih mudah mengikuti tulisannya. Selanjutnya, saya kesulitan membaca. Anda kesulitan membaca. Baik, di sini saya akan menyelesaikannya. Mungkin Anda tersebut kesulitan dalam baca. Anda juga yang pertama solusinya Anda boleh belajar les kepada seorang guru untuk belajar membaca, ataupun kepada kedua orang tua Anda, di mana Anda bisa belajar membaca. Yang terlebih dahulu Anda menghafal huruf-huruf abjad. Hanya dalam huruf abjad Anda bisa menghafalkan dari A sampai Z ya. Anda harus bisa menghafalkan huruf abjad tersebut supaya Anda bisa belajar membaca. Selanjutnya, saya kesulitan dalam mengaji. Oh, Anda kesulitan dalam mengaji. Mungkin Anda harus bisa belajar khusus kepada seorang guru ngaji, yang dimana orang guru ngaji tersebut bisa mengajarkan Anda huruf-huruf hijaiyah, ataupun bisa mengajarkan ilmu-ilmu tajwid dan ilmu lainnya supaya Anda bisa belajar mengaji. Dan itu pun Anda harus fokus dalam belajar mengaji, harus memahaminya apa yang harus disampaikan oleh guru ngaji Anda. Jika Anda masih kesulitan, Anda harus belajar menghafal huruf-huruf hijaiyahnya terlebih dahulu. Misalkan Anda belajar dalam Iqra terlebih dahulu, baru ketika Anda sudah tamat, sudah menguasainya, Anda bisa terjun ke dalam Al-Quran.
belajar ilmu-ilmu tajwid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.